Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang. Apakah kalian bersemangat untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar mengenai menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran dan kesimpulan pada teks. Simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Coba teman-teman ada yang tahu nggak apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi yang berada dalam sebuah peta pikiran yang saling keterhubungan dengan garis. Manfaat jika kita membuat peta pikiran, yang pertama, memudahkan untuk belajar, yang kedua, meningkatkan kreativitas, yang ketiga, lebih produktif dan efisien, dan yang keempat, mudah diingat dan dihafal. Sekarang, langkah-langkah membuat peta pikiran. Yang pertama, teman-teman harus menentukan informasi penting. Kemudian, jika sudah, membuat daftar pertanyaan yang di dalamnya ada apa, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Kemudian, yang terakhir, teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang telah teman-teman buat dan membuat peta pikiran. Sekarang, kita akan membuat peta pikiran dari teks yang berjudul Katak Sang Hewan Amfibi. Yuk kita simak bareng-bareng teks yang Ibu tampilkan ya. Pada saat atau setelah hujan, kita sering mendengar suara-suara khas katak. Katak merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Ia juga suka berenang sampai-sampai salah satu gaya berenang diberi nama sesuai dengan namanya. Selain berenang, katak juga mahir melompat. Kaki belakangnya yang lebih panjang membuatnya dapat melompat jauh. Katak tidak hanya dapat kita temui saat hujan atau di sungai saja. Katak juga dapat kita temui di sawah. Hal ini disebabkan karena katak menyukai air. Katak bukan termasuk jenis ikan yang hidup di air. Katak juga hidup di darat. Hal ini menunjukkan bahwa katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Jenis hewan yang dapat hidup di dua tempat disebut amfibi. Pada umumnya, hewan amfibi mempunyai kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air, serta kulit tubuhnya lembab dan berlendir sehingga selalu terlihat basah. Sistem pernafasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Saat katak masih berupa berudu atau kecebong, ia bernafas menggunakan insang. Hal ini yang menjadi cikal bakal para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Nah, setelah teman-teman menyimak teks tersebut, teman-teman boleh menggarisbawahi mana saja kalimat yang penting menurut teman-teman. Nah, di sini Ibu sudah menandai kalimat atau kata yang penting menurut Ibu. Yang pertama ada kata katak, kemudian hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Kemudian ada di sungai dan di sawah. Nah, ada juga katak hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Jenis hewan yang hidup di dua tempat disebut amfibi. Kemudian,
Pernafasan katak dewasa terjadi melalui paru-paru dan kulit. Berudu atau kecebong, ia bernapas menggunakan insang. Dan kalimat yang terakhir yang menurut Ibu penting adalah para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi. Jika teman-teman sudah menandai mana saja kalimat atau kata yang penting, teman-teman dapat membuat pertanyaan dari informasi penting yang telah teman-teman tandai. Yuk kita buat pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, di sini Ibu membuat 6 pertanyaan, yaitu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang pertama, apa nama hewan yang dijelaskan pada teks? Yang kedua, di mana tempat hidup hewan tersebut? Pertanyaan ketiga, kapan hewan tersebut biasanya muncul? Pertanyaan keempat, siapa yang menggolongkan hewan tersebut ke dalam kelompok amfibi? Pertanyaan nomor 5, mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam kelompok hewan amfibi? Yang keenam, bagaimana cara hewan tersebut bernafas? Nah, setelah teman-teman membuat pertanyaan tersebut, teman-teman bisa langsung membuat peta pikiran sesuai dengan kreasi teman-teman ya. Nah, ini peta pikiran yang telah Ibu buat dari teks katak sang hewan amfibi. Setelah teman-teman membuat peta pikiran, teman-teman dapat langsung membuat kesimpulannya. Nah, di sini Ibu membuat kesimpulannya. Katak sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Ia hidup di daerah berair seperti sawah dan sungai. Para ilmuwan menggolongkan katak sebagai hewan amfibi karena katak tinggal di 2 tempat, yaitu di darat dan di air. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ketika masih menjadi kecebong, alat pernafasannya yaitu insang. Kegiatan teman-teman selanjutnya, teman-teman bisa membuat peta pikiran dan kesimpulan pada cerita udara bersih di dalam kamar pada buku tematik 5B halaman 32 sampai 33 ya. Jika sudah selesai, teman-teman dapat menguploadnya ke Google Drive di kantung tugas PPKN. Ibu tunggu ya tugasnya sampai pukul 8.50. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan Ibu dari awal sampai akhir ya. Semoga kita semua dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.